Dalam sebuah guyonannya, Gus Dur pernah mengatakan, di Indonesia hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Yang pertama, polisi tidur. Yang kedua, patung polisi. Dan yang ketiga, polisi hugeng. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Timur, tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari tingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau setara SMA dengan kejurusan Sastra Barat. Dan beliau melanjutkan kuliah di RHS Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Setelah itu, ia masuk Sekolah Tinggi Polisi di Sukabumi. Konon, menjadi polisi sudah menjadi cita-cita masa kecil Hugeng Iman Santoso. Antara lain karena ia sangat terkesan oleh sosok Ating Natadikusuma yang kala itu menjabat Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Di mata Hugeng, Ating yang gagah, suka menolong, dan banyak teman adalah sosok yang pantas dijadikan teladan. Dari sosok Hugeng inilah kita dapat mengambil nilai-nilai apa saja yang dapat kita teladani dari sikap berakhlak, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal yang selalu dijumpai dari Jenderal Hugeng, yakni turun langsung mengatur lalu lintas. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat, dari mulai pangkat rendah sampai pangkat yang tinggi, tugasnya mengayomi masyarakat. Pak Hugeng merupakan sosok yang disiplin dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi. Ia selalu tiba di markas Polri sebelum pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum sampai di kantor, dia selalu memilih rute yang berbeda dari rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat. Maksudnya, untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan. Kompeten. Beliau selalu mengembangkan diri dengan terus belajar dan meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utamanya. Harmonis. Jenderal Hugeng pernah berdialog dengan para pengemudi beca di Jakarta yang melakukan pelanggaran dan mengajak mereka membuat kesepakatan. Loyal. Sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng sudah terkenal dengan kejujurannya. Saat bertugas di Medan dengan pangkat kompol, beliau mengobrak-abrik bandar judi dan membongkar kasus suap menyuap polisi dan jaksa yang terlibat dengan bandar judi tersebut. Hugeng tak mempan disuap oleh bandar judi. Hugeng melempar barang-barang mewah pemberian bandar judi. Dilemparkannya keluar jendela. Lebih baik hidup melarat daripada menerima suap. Adaptif. Setelah pensiun, beliau menerima uang pensiun sebesar Rp10.000 setiap bulannya. Untuk memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari, beliau menjadi musisi dan pembawa acara rakyat dan melukis. Beliau dalam mengelola organisasi Polri, kolaborasi dan sinergitas dengan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara dilakukan dengan baik. Bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi menjadi satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah. Hugeng Iman Santoso. Untuk pertama kalinya nama Hugeng ditulis lengkap. Tahukah Anda di mana? Di Batu Nisan. Alhamdulillah, telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar sentosa. Sebuah kisah yang menjadi simbol menjaga iman yang sentosa. Itulah tokoh yang menginspirasi bagi kelompok kami. Terima kasih.